Hai semuanya, berjumpa kembali dengan saya di sini. Sebelum saya melanjutkan menceritakan alur film ini, ada baiknya kalian mandi dulu bagi yang belum mandi. Kalau sudah, silakan langsung subscribe channelnya untuk untuk mendukung saya di sini. Selamat menonton. Adegan film ini diawali dengan saya menduganya itu adalah perayaan di suatu negara seperti upacara Holi di India. Sempat saya mengira itu perayaan suatu sekte tertentu. Lalu, muncullah dua tokoh sepasang pria dan perempuan. Adegan demi adegan akhirnya diketahui mereka adalah sepasang kekasih bernama Eva dan Franklin. Eva kemudian melahirkan seorang putra bernama Kevin. Ada suatu adegan di mana Kevin bayi menangis. Namun, Eva hanya mendiamkannya dan memilih mengajaknya berkeliling daripada harus menggendongnya. Bahkan, Eva memilih berhenti di dekat petugas yang sedang ngebor jalan dan ngelamun. Saya mengira Eva sengaja memilih tempat tersebut untuk mendiamkan Kevin. Entah apa yang dilamunkan Eva, sempat bertanya-tanya apakah Eva depresi atau tidak siap menjadi seorang ibu. Tak seperti balita pada umumnya yang antusias dan aktif bila diajak berbincang dengan ibunya, Kevin balita justru sangatlah pasif. Eva mengajaknya bermain bola, tapi Kevin hanya memandanginya dan hanya sekali membalas mengembalikan main tangkap bola tersebut kepada Eva. Saat Kevin bayi menangis, Franklin justru menggendongnya dan Kevin pun terdiam. Sedangkan Eva sepertinya kelelahan dan Eva memilih untuk berbaring saja. Franklin sempat mengatakan, "Kamu hanya perlu digerakkan," kepada Kevin. Namun Eva yang mendengarnya menyangka suaminya menyindir dirinya. Cerita berlanjut hingga Kevin berusia 8 tahun. Di usia tersebut Kevin tetap memakai popok. Karena menyangka Kevin tidak sepatutnya tinggal di apartemen yang kecil, Franklin memutuskan membeli sebuah rumah besar dan pindah ke sana. Sikap Kevin terhadap Eva sangatlah dingin. Namun, terhadap ayahnya justru berbanding 180 derajat. Kevin bisa akrab dan membaur dengan ayahnya. Saat Kevin dan Franklin tengah asik bermain video game, Eva berbenah dan tak sengaja menemukan foto-foto perjalanan yang saya kira itu adalah foto masa lalunya. Kemudian, Eva menempelkan poster peta seluruh negara di dinding ruangannya. Kevin kemudian berdiri di pintu ruangan Eva dan mengejek. Eva hanya melakukan tindakan bodoh. Sekembalinya Eva dari ruangan lain sejenak untuk mengangkat telepon, betapa terkejutnya ia mendapati poster peta telah dipercati cat warna ke seluruh posternya. Kevin yang melakukannya. Pada suatu kejadian, Kevin buang air besar di popoknya. Eva kemudian menggantikan popoknya lagi, dan lagi. Kevin mengerjai Eva dengan BAB lagi di popok yang telah diganti ibunya. Eva agak sedikit kesal dan membanting tubuh Kevin ke meja pengganti popok. Namun, tidak mendarat sempurna. Kevin terjatuh dan tangannya patah. Eva mengatakan Kevin ke rumah sakit. Dokter yang merawat Kevin mengatakan kepada Eva bahwa Kevin adalah anak yang hebat. Saat Kevin balita, Eva juga pernah membawanya ke dokter anak karena Eva merasa Kevin jarang berbicara. Dan Eva menduga Kevin mengidap autis. Namun sang dokter anak yang memeriksa Kevin mematahkan dugaan Eva dan mengatakan kepada Eva bahwa Kevin baik-baik saja. Lengan kiri Kevin digips. Dalam perjalanan pulang, Eva meminta maaf kepada Kevin atas perbuatan tak sengajanya. Saat adik perempuan Kevin lahir, yaitu Celia, Kevin terlihat cemburu. Ia memerciki bayi Celia dengan air saat digendong Eva. Sejak kelahiran Celia, Kevin sempat bermanja-manjaan dengan Eva. Kevin merengek dibacakan buku cerita oleh Eva dan bersandar di dada Eva. Bahkan ayahnya yang biasa diajaknya main justru diabaikannya. Namun, sikap manis Kevin terhadap Eva tak berlangsung lama. Kevin kembali memusuhi Eva. Franklin memperkenalkan busur dan panah kepada Kevin.
Bahkan hingga Kevin remaja, Kevin pernah menembakkan panahnya ke wajah Eva. Namun dihalangi oleh kaca dapur. Celia sebenarnya sangat menyayangi Kevin. Namun Kevin selalu menjahilinya dengan aksi yang menurut saya kelewat batas. Seperti menyuruh Celia mengambilkan minuman dari kulkas, rambut Celia dihisap dengan vacuum cleaner. Bahkan menurut dugaan saya, yang membuat mata kiri Celia terluka adalah hasil perbuatan Kevin. Eva sempat mengajak Kevin bermain golf untuk mempererat hubungan antara anak dan ibu. Saat di tempat golf, Eva berceloteh tentang orang yang tampak kerasukan makan di tempat golf kepada Kevin. Sepulang dari tempat golf, Eva mengajak Kevin untuk makan malam. Saat turun ke lantai bawah setelah berganti baju karena kehujanan dari tempat golf, Eva mendapati Kevin tengah makan dengan rakusnya. Saya mengira aksi Kevin ini untuk kembali memperolok Eva atas celotehnya di tempat golf tadi. Benar saja, di restoran Kevin tidak memesan menu apapun. Eva tampak kesal. Beberapa adegan Eva yang sedang membersihkan cat merah di kaca depan rumah, kaca mobil, dan teras rumah baru Eva, saya menduga itu dilakukan anak-anak tetangga di rumah baru Eva yang marah karena tidak mendapatkan permen saat mereka berkeliling di perayaan Halloween. Pusing dengan sikap Kevin yang sudah kelewat batas, Franklin dan Eva berembuk dan sepakat akan mengirimkan Kevin ke panti rehabilitasi anak yang bermasalah. Kevin mendengar hal tersebut. Adegan berikutnya ada paket diantarkan untuk Kevin yang isinya adalah gembok besar yang dibelinya via daring. Adegan berikutnya, Kevin mengunci ruang gimnasium sekolahnya. Kemudian, Eva diberitahukan oleh asistennya di kantor perihal Kevin. Ternyata, Kevin memanah teman-teman sekolahnya di ruang gimnasium. Eva tak sengaja melihat gembok yang dibeli Kevin saat petugas kepolisian mencoba membuka gembok yang terkunci di sekolahan itu. Saat gembok terbuka, benar saja, keluarlah Kevin yang menyerahkan diri. Lebih terpukul lagi saat Eva mendapati Franklin dan Celia tewas terpanah juga di halaman rumah mereka. Ada adegan Eva seperti sehabis keluar dari pengadilan didampingi pengacara. Saya menduga itu untuk membayar kasus Kevin yang memanah temannya di sekolah. Itulah awal kebangkrutan Eva yang memutuskannya harus melamar kerjaan menjadi seorang staf di travel agency, hingga tak bisa memberikan permen kepada anak-anak tetangga rumahnya. Eva benar-benar jatuh miskin dan ketakutan. Ada adegan seorang perempuan yang menampar wajahnya yang saya duga itu adalah ibu dari siswa salah satu korban pemanahan Kevin. Ada juga pria muda yang duduk di kursi roda dan memanggil Eva saat keluar makan siang. Saya menduga itu adalah salah satu siswa korban pemanahan Kevin juga. Akhir dari cerita film ini adalah saat Eva menjenguk Kevin setelah 2 tahun berada di penjara, dan saat itu adalah hari Senin yang bertepatan dengan ulang tahun Kevin. Eva meminta kepada Kevin untuk memberitahukannya alasan dibalik semua kejahatan yang dilakukannya. Di akhir cerita film ini, menurut saya kurang dramatis dan menggantung. Kevin tidak menyebutkan alasan dibalik semua tindakannya. Ia hanya mengatakan tidak tahu. Ending yang bangsat. Terima kasih sudah menonton.